Dalam kekasih Tuhan, sore hari ini bersama kita mau datang kembali ke hadirat Tuhan. Biar sungguh hanya pribadi Yesus yang kita rindukan. Dan saya percaya ketika Tuhan yang bertahta dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, maka ada kemuliaannya hadir. Dan ketika kemuliaannya hadir, saya percaya Tuhan sanggup mengubahkan, Tuhan sanggup untuk memulihkan keadaan kita. Sama-sama kita mau lebih lagi, kita mau datang menyembah Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, ini kami ya Bapa, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa, saat kami boleh diangkat menjadi anak-Mu. Kami mendapatkan anugerah-Mu Tuhan, kami sungguh bersyukur. Dan biar Bapa pada sore hari ini kami kembali lagi Tuhan, boleh disegarkan Tuhan oleh pribadi-Mu. Hadirlah untuk kami Tuhan, mengalirlah Tuhan. Oh, bertatalah untuk hidup kami Bapa. Urapi kami semuanya Tuhan, penuhi kami Tuhan. Sebab Engkau Tuhan satu-satunya yang menjadi jawaban untuk hidup kami, yang sanggup mengubahkan keadaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan
Kau yang kami rindukan hanya Engkau. Ya masih ada-adamu penuhi Bapa. Hanya Kau yang kami perlukan, hanya Kau yang kami nantikan, hanya Kau yang kami rindukan. Jamah kami Bapa, biar sore hari ini Tuhan, kami rendahkan hati kami di hadapan-Mu. Biar kemuliaan-Mu saja yang bekerja untuk hidup kami Bapa. Kami mau Tuhan berjalan surut rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Kiara Bapa Bapa kanela maya siara mo. Ini dia la maya siara Bapa kanela mo. Ini la Bapa 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 kanela maya se. Kira la maya se. Haleluya haleluya. Ya la masira la mo. Ina na se.
mulia. Oh yes, kau mulia Jesus. Kau yang bawa kami Tuhan dari kemuliaan pada kemuliaan. Bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kemampuan kami, bukan karena kami sempurna Tuhan, tapi Engkau yang bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Kinama Sikiana Yarayaramu. Dan kami mau mengangkat tangan kami Tuhan, memberikan pujian syukur kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Yesus. Puji Tuhan, mari kita mau mulai ibadah doa kita dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapak Ibu yang terkasih, Jemaat Kemah Pemulihan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur terima kasih. Kalau kami boleh mendapat lagi kesempatan Tuhan untuk boleh beribadah. Dan khususnya Tuhan kami boleh menaikkan doa-doa kami, permohonan kami, rasa syukur kami ke hadapan Engkau. Dan sebelum kami Tuhan menaikkan doa-doa kami, perkenankan kami Tuhan untuk boleh menerima firman-Mu. Berbicaralah. Bapa kami siap untuk mendengarkannya dan biarlah Roh Kudus Engkau yang mengambil tampuk pimpinan atas hati kami dan atas kehidupan kami. Yesus firman Allah yang hidup berbicaralah. Karena kami anak-anak-Mu di Jemaat Kemah Pemulihan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam ibadah doa ini saya rindu untuk Bapak Ibu belajar satu hal. Yaitu tentang enggan menanti. Apa sih itu yang dimaksud dengan enggan menanti? Dalam hidup kita seringkali mencoba untuk selalu maunya instan, maunya cepat dapat, mau segala sesuatu yang kita lakukan itu berhasil. Sehingga begitu kita mengalami penundaan, begitu kita mengalami hal-hal yang gak pas dan gak sesuai dengan waktu yang kita inginkan,
kita jadi enggan, kita jadi malas, kita jadi ogah-ogahan, kita bahkan dalam hidup ini menganggap Tuhan kok nggak memperhatikan doa saya ya. Katanya Tuhan menjawab doa-doa kita, kok saya nggak mendapatkan hal itu yang terjadi. Dan saking kita kejar dengan apa yang kita inginkan itu, kita membuat diri kita, paksa diri kita untuk terus bekerja, berkarya dengan lebih luar biasa dan menjadikan kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Dan itu yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Alasannya, ya saya harus kejar setoran. Ya saya harus menyelesaikan, anak saya kan butuh ini, rumah saya harus bayar cicilan, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Sehingga kita melupakan apa yang seharusnya terjadi untuk kita berharap dan bersandar kepada Tuhan. Sebagai ayat pertama, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk membaca di dalam Mazmur 127 ayatnya yang kedua. Mazmur 127 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Jika Bapak Ibu berkenan untuk membacanya di tempat masing-masing, silakan. Karena sekali lagi ini ayat firman Tuhan. 2, 3. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jangan salah sangka dengan ayat ini. Karena seringkali ada ayat ini karena ngomong, oh waktu tidur kalau gitu lebih baik saya banyak tidur. Lebih baik saya banyak gak usah kerja, gak usah kerja berat-berat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bahasa kata di sini disebutkan, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu beristirahat. Beristirahat, waktu dia tidur itu dalam konteksnya ayat ini ingin memberitahukan kepada kita bahwa Tuhanlah yang mengatur. Kita paksa diri kita untuk kita bekerja dengan luar biasa sampai kita melupakan Tuhan. Tuhan katakan, belum tentu kamu bisa mendapatkan rotinya. Bahkan kalau saya kita baca dari ayat yang ke-1, izinkan saya bacakan itu nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Izinkan saya menggunakan kata yang berbeda. Jikalau bukan Tuhan yang memberkati kita, sia-sia usaha orang yang membangunnya, yang mencoba mencarinya, yang mencoba untuk mendapatkannya. Maka dari ini seringkali dari ayat ini kita di dalam kehidupan seringkali berusaha ngotot ngoyo untuk mendapatkan semua yang kita dapatkan. Tapi akhirnya pada saat kita nggak mendapatkan, kita jadi orang-orang yang merasa diri, kok gini sih, kok jalan sama Tuhan kayak gini sih, kok ibadah saya nggak seperti ini sih. Mari kita buka di ayat yang selanjutnya, yaitu di Yesaya 30 ayatnya yang ke-15. Bukankah ayat ini adalah ayat di mana kita mendapatkan tahun ini Jemaat Kemah Pemulihan diberitahukan bahwa tahun ini adalah tahun di mana kita baca Yesaya 30 ayat 15. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ayat ini begitu baiknya, begitu bagusnya. Tapi seringkali ada 3 kata yang seringkali dihilangkan atau tidak dibaca. Atau tidak diingatkan di dalam kehidupan kita. Sehingga setiap kali kita baca selalu bacanya seperti ini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Titik. Salah gak? Gak salah. Cuma kurang tepat. Karena apa? Ayat ini harusnya dituntaskan sampai kata tetapi kamu enggan. Izinkan saya menggunakan kata yang berbeda. Tetapi Jemaat Kemah Pemulihan enggan. Tetapi Tantra enggan.
Maunya kita dari rasa dari Yesaya ini sebenarnya ingin memberitahukan kepada kita, inilah kondisinya bangsa Israel pada saat itu. Mereka berusaha untuk mendapatkan pertolongannya dari mana? Dari bangsa Mesir, dari bangsa-bangsa lain. Sehingga mereka berusaha untuk mendapatkan kekokohan kehidupan mereka dari bangsa-bangsa lain. Dan akhirnya mereka jatuh kepada penyembahan-penyembahan berhala. Dan itu yang membuat Tuhan gak senang dengan kehidupan mereka. Dan melalui Nabi Yesaya ini, jemaat atau bangsa Israel diingatkan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat. Kenapa bertobat? Mereka diharapkan untuk bertobat dulu. Untuk kembali kepada Tuhan yang mereka kenal, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Dan juga mereka diminta untuk tinggal diam kamu akan diselamatkan. Karena pada saat itu mereka sedang berusaha untuk keluar dari kungkungan, dari tentara orang-orang yang mencoba menghantam mereka. Dari Babel, bahkan juga dari Aram. Tapi mereka sibuk mencari-cari usaha lain. Dan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Pada saat itu bangsa Israel gak mau percaya sama Allah. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Itulah makanya di dalam Yesaya 30 ayat 15 saya kasih garis merah, huruf merah itu. Tetapi kamu enggan. Jemaat Kemah Pemulihan, adakah kita ini menjadi seperti bangsa Israel? Karena sibuk dengan kegiatan lain, karena sibuk kelihatannya kok Tuhan gak izinkan, Tuhan gak kasih kesempatan buat kita untuk mendapatkan hal-hal yang lain itu. Lalu kita berusaha sedemikian rupa seperti yang tadi di dalam Mazmur 127. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Kita paksa diri kita untuk dapatkan semuanya dengan alasan kejar setoran. Dan akhirnya kita melupakan Tuhan. Kita gak tinggal tenang. Kita nggak bertobat. Bahkan, dan saya berharap tidak terjadi di dalam jemaat Kemah Pemulihan. Kita lagi nggak percaya kepada Tuhan, kita mulai percaya kepada ramalan-ramalan. Kita percaya kepada janji-janji orang-orang yang katanya hebat. Yang bisa melihat segala sesuatu. Dan akhirnya itu menyakiti hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengajak yuk bertobat. Janganlah kita menggunakan kesempatan itu untuk kita malah menjauhkan diri kita daripada Tuhan. Semua daripada kita memang perlu hidup, tapi jangan gara-gara kita maksakan hidup, gara-gara kita memaksakan semua hasil-hasil yang kita dapatkan itu, lalu kita menyakiti hati Tuhan. Tuhan bilang, hayo tinggal tenang, hayo bertobat. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kalau jemaat Kemah Pemulihan ini mau saja tinggal tenang, segala sesuatu dilihat di bawah tenang dulu. Dibawa dulu bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk melihatnya bahwa aku ada Tuhan kok. Aku bisa kok. Apakah dengan kekhawatiran kita, dengan kita harus kejar setoran itu malah membuat kita mendapatkan berkatnya? Seringkali justru kalau kita kesusu lalu kita maksa-maksa diri kita, berkat yang kita terima itu bukan menjadi berkat, malah membuka kita kepada korban yang lain, kesulitan yang lain. Karena kita capek kerja dari kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, badan kita gak kuat, badan kita gak sehat. Dan akhirnya kita sakit. Dan kalau kita sakit, uang yang kita dapatkan jadi masuk ke rumah sakit. Buat apa? Mari kita mulai belajar untuk benar-benar melakukan dengan benar kehidupan kita. Menata kehidupan kita dengan benar. Dan membiarkan Tuhan menata kehidupan kita, termasuk menata usaha kita, menata kehidupan kita, menata pengeluaran kita. Dan terutama menata kita bisa melihat berkat-berkat yang Tuhan berikan pada kita. Amsal 10 ayatnya yang ke-22. Mari kita buka Amsal 20 ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya.
susah payah tidak akan menambahinya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Tapi mohon maaf kalau kaya membaca ayat ini dari sisi bahasa Inggrisnya yang ada di gambar. It is the Lord blessing that brings wealth, and no effort can substitute for it. Kalau di Indonesia kan harusnya dijadikan itu berkat Tuhanlah yang membawa kekayaan. Yang membawa kekayaan, yang menarik kekayaan itu ke dalam kehidupan kita. Berkatnya Tuhan. Penyertaannya Tuhan. Pemimpinan Tuhan untuk kita yang membawa kekayaan itu datang pada kita. Dan kalau kita lihat dalam bahasa Indonesianya, susah payah tidak akan menambahinya. Kalau kita menggunakan bahasa Indonesianya, maka kita akan bilang, oh kalau gitu gak usah capek-capek kerja. Kalau gitu ya sudah santai-santai saja. Sama seperti yang tadi Mazmur 127 ayat 2, kita bawa tidur saja. Dan akhirnya kita gak mengerjakan usaha kita dengan luar biasa. Maka itu kesalahan. Oleh karena itu perkenankan saya melihatnya dalam bahasa Inggris yang mengatakan and no effort can substitute for it. Dan tidak ada usaha yang dapat menggantikan itu. Bukan susah payah tidak akan menambahinya. Tetapi seringkali usaha manusia dicoba untuk menggantikan berkat Allah. Berkat Allah tidak tergantikan. Usaha manusia bahkan lebih parah lagi dikatakan di dalam Yesaya. Kita perbuatan-perbuatan kita itu kotor. Mana mungkin bisa berkat Allah itu diberikan dan kita ganti dengan usaha kita itu. Untuk membawa berkat Tuhan itu yang mendorong, yang memerintahkan kekayaan-kekayaan berkat-berkat itu digiring kepada kita. Dari sini kita harusnya belajar. Ada saatnya hidup kita harus mengatakan, saya harus siap menantikan waktu Tuhan. Kerja kita, segala yang kita kerjakan pasti ada hasilnya. Tapi kalau waktunya Tuhan belum sampai kepada kita, seharusnya kita katakan, ya Tuhan, aku mau tinggal tenang, aku mau tetap percaya kepadamu ya Tuhan. Bukannya kita gerasa-gerusu, bukannya kita semakin marah-marah, kita semakin menjauhkan diri daripada Tuhan, maksa diri kita dan kita gak mau lagi doa. Kita gak mau lagi baca firman, kita gak mau lagi ibadah. Alasannya ibadah bisa kita lakukan pakai YouTube, pakai online dan sebagainya. Tidakkah kita tahu bahwa justru kita mendapatkan pemulihan pada saat kita bersama-sama dengan jemaat yang ada, datang satu minggu, kita ibadah bersama-sama, membuka hati, menyembah Tuhan. Itu berkat Tuhan baru akan dikirimkan. Jangan pernah punya pikiran kalau seandainya saya nggak lakukan hal-hal ini, maka Tuhan nggak akan kirimkan berkat. Tetap Tuhan akan kasih berkat. Tapi kalau seandainya kita bisa membuat Tuhan jatuh hati sama kita, karena kita cinta sama Dia, karena kita mau melakukan hal yang baik untuk Dia. Sama seperti Esther memberikan yang terbaik kepada Ahasiweros, sehingga Ahasiweros mengatakan, aku berikan separuh daripada kekayaan bangsa ini. Apa yang ingin kau lakukan? Kalau Esther bisa melakukan hal itu, kenapa kita nggak lakukan hal itu juga kepada Bapak kita? Berikan yang terbaik. Nantikan, percaya sama Dia, gelendotan sama Dia, ngaku sama Dia, Tuhan aku butuh Engkau. Maka berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, pengiriman Tuhan, favor Tuhan, rasa suka Tuhan kepada kita yang akan mendorong Dia untuk menyampaikan, malaikat kirim berkat itu kepada jemaat kemah pemulihan yang ada di Betani. Bukan hal yang sulit buat Tuhan kita untuk tinggal ngomong gitu kok. Pertanyaannya, adakah jemaat kemah pemulihan mau memberikan buka hati kita, membawa Dia jatuh cinta pada kita. Poinnya itu.
Dan kalau kita sadar sudah kita lakukan bagian kita tapi belum juga mendapatkan, jangan kita enggan menanti. Terus kita harus mempersiapkan diri sampai kita mendapatkan hasil yang terbaik. Itulah yang disebutkan di dalam Ibrani 10 ayat 35 sampai 37 yang akan kita baca sama-sama. Ibrani 10 ayat 35 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Ayat ini dibagikan kembali oleh penulis daripada kitab Ibrani yang diambil dari Habakuk. Ayat ini sebenarnya ingin memberitahukan kepada kita jemaat Kemah Pemulihan, kalau kita masih belum mendapatkan doa-doa, jawaban doa-doa kita, tungguan. Jangan bilang aku gak mau menunggu, aku gak mau sabar, aku gak mau lakukan itu, aku enggan, aku capek. Jangan ngomong gitu. Tapi biarlah ayat ini justru mengatakan sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Bukankah yang selama ini kita doakan, bukankah yang kita selama ini kerjakan adalah hasil daripada kita melihat bahwa Tuhan sedang membimbing kita. Sehingga kepercayaan kita jangan kita lepaskan. Iman kita terhadap apa yang sedang kita doakan itu jangan dilepaskan. Jangan kita biarkan kita terombang ambing sehingga kita akhirnya mengatakan kayaknya gak jadi deh. Kayaknya ini bukan dari Tuhan deh. Lah kamu sudah kita doakan kok. Bukankah kita sudah menantikan itu? Tapi syukur kepada Tuhan kalau jemaat Kemah Pemulihan mengatakan aku tetap mau percaya bahwa apa yang sedang aku nanti-nantikan datangnya daripada Tuhan pasti sampai. Dan kalau kita punya hal itu, maka kita punya ingatan seperti ayat tadi, karena besar upah yang menantinya. Perhatikan jemaat Kemah Pemulihan. Kita sudah mendoakan, kita sudah merenungkannya, kita sudah membawanya itu ke hadapan Tuhan dan kita sudah imani. Mau di ujung kita mengatakan, udahlah capek, lepasin aja. Maka itu gak akan kita dapatkan. Banyak ayat yang mendukung akan hal itu. Di mana kita diminta sama Tuhan untuk harus percaya bahwa kita sudah mendapatkannya. Markus 11 ayat 22 sampai 24 menyebutkan hal itu. Kita harus punya imannya Allah. Allah yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada, itu harus kita punyai. Sehingga pada saat kita punya hal itu, kita dengan iman pula mengatakan aku mau menanti, karena Tuhan Yesus Tuhan sudah katakan tadi di Yesaya 30, dengan tinggal tenang dan terletak dengan tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu, terletak upahmu, terletak semuanya. Dan sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Halo jemaat Kemah Pemulihan, adakah kita sudah melakukan kehendak Allah? Dan kalau kita sudah melakukan kehendak Allah, imani, aku pasti dapat. Aku akan memperoleh apa yang dijanjikan. Karena bukankah itu yang sedang kita sudah doakan jauh-jauh hari. Sudah kita dapatkan visi yang daripada Tuhan itu. Maka pada saat kita sedang menantikannya, jangan pernah kita buang. Harus kita pegang terus. Dan ayat yang 37 mengatakan sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Tinggal sedikit lagi Bapak Ibu. Jemaat Kemah Pemulihan tinggal sedikit lagi. Hayo, terus bertahan, terus punya, mau menanti, terus tunggu. Upah Tuhan untuk kita itu besar kok, untuk kita mendapatkannya. Dan dikatakan Dia akan datang. Sudah datang, sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ini yang sering kali disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan dan pada umumnya memang betul seperti itu.
pada saat kita berdoa ke hadapan Tuhan, alam roh sudah bekerja. Surga sudah membuka pintu, sudah bahkan Allah dalam Tuhan Yesus sudah memberikan jawaban itu. Tetapi untuk dari alam roh nyampai kepada alam nyata, alam jasmani, maka diperlukan waktu untuk dia bisa menjadi nyata. Sama seperti kalau kita menyatakan, oh Tuhan terima kasih pohon buah saya, anggap saja pohon buah durian. Durian itu sudah keluar, bibitnya keluar, bunganya dan sebagainya. Berarti sudah akan. Tetapi untuk bisa menjadi durian yang enak itu butuh waktu dan butuh menjadi dia besar dan kita perlu nunggu waktu itu. Kalau dalam proses itu dari bunga kemudian menjadi buah kecil, menjadi buah rada besar, akhirnya buah setengah matang, buah hampir matang, buah mau matang, tapi masih menggantung. Makanya kenapa kalau seandainya kita lihat di di pohon-pohon durian itu selalu diikat talinya. Diharapkan pada waktu tertentu dia putus tidak menjadi jatuh ke bawah dan buah itu udah siap makan. Tinggal nunggu sehari 2 hari itu enak sekali dimakan. Begitu juga dengan kita, itu sudah datang. Janji Tuhan itu sudah ada. Apalagi kalau Tuhan katakan, aku sudah kirim. Berarti sudah di tangan. Tinggal secara rohani sudah dapat, jasmaninya. Di mata kita harus kita katakan, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Dan ia akan datang, sudah akan ada, tanpa menangguh kedatangannya. Jemaat Kemah Pemulihan, kita perlu ada waktu untuk menanti agar buahnya menjadi matang dan siap untuk dinikmati oleh semua orang. Kalau kita kesusul maka nanti buahnya menjadi mentah dan bukan dimakan, malah kita akan buang dari mulut kita. Padahal itu adalah berkat Tuhan. Oleh karena itu jemaat Kemah Pemulihan dalam ibadah doa ini, ayo, tinggal sedikit waktu lagi kok, nungguan. Persiapkan diri untuk nunggu dan persiapkan diri untuk mendapatkan dan akhirnya bisa membuka semuanya itu untuk mendatangkan berkat Tuhan. Jangan enggan menanti. Dan jangan pernah bilang, Tuhan kenapa sih kok kamu rela sih membuat aku nunggu terus dan nunggu terus dan nunggu terus. Ayo dong Tuhan. Percepat dong Tuhan. Kalau itu yang terjadi, maka kita harus sadar siapa diri kita. Mazmur 46 ayatnya yang ke-11 dan yang ke-12. Kita baca sama-sama Mazmur 46 ayat yang ke-11 dan 12. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Ditinggikan di bumi, Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub, Selah. Ngomong ini kelihatannya gampang saja. Tapi sebenarnya kalau kita menempatkan diri kita seperti pemazmur menyanyikan lagu ini, maka kita sadar bahwa kata-kata ini adalah kata-kata yang keluar daripada Tuhan untuk mengingatkan kepada kita, kamu itu hanya ciptaanku. Aku ini loh Tuhanmu. Tuhan yang sudah merelakan Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tuhan Yesus yang aku kirim dari surga untuk menyelamatkan kamu. Masa sih aku rela tidak menggenapi apa-apa yang sudah aku janjikan dalam hidupmu. Diam deh, ketahuilah, aku ini loh Allah. Aku bukan manusia. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Sadar gak bahwa kita ini punya Tuhan Allah yang luar biasa. Semesta alam menyertai kita. Wow. Adakah jemaat Kemah Pemulihan sadar? Dialah kota benteng kita. Ialah Allah Yakub. Saya masih punya waktu sedikit sehingga saya rasa nggak ada salahnya saya bersaksi dalam kesempatan ini.
Begitu kami punya, setelah menikah kami punya anak, dalam proses mendapatkan, istri saya mendapatkan kepastian bahwa mengandung. Ada hamba-hamba Tuhan yang mengatakan, oh anakmu pasti perempuan. Bahkan papa mertua saya pun mengatakan, menurut hitungan daripada Chinese, hitungannya primbonnya Chinese, maka harusnya itu perempuan. Ayat ini saya dapat. Kami berdoa, kami terus berdoa, dan Tuhan sampaikan bukan hanya dalam waktu dengar khotbah seperti ini, dalam masa penantian, di bulan ke-7 kehamilan, Tuhan ngomong ayat ini. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Bayangkan selama 7 bulan, ada hamba Tuhan mengatakan pasti perempuan terak. Ada papa mertua yang melihat dari sisi primbonnya Chinese, hitungannya orang Tionghoa. Pasti perempuan terak. Saya diam. Saya mau belajar menanti. Dan Tuhan jawabnya dengan kata, diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada? Bukankah Dia adalah Tuhan yang bisa mengubah segala sesuatunya menurut rencana Dia? Begitu lahir. Setelah saya dapatkan ayat ini, saya jadi berani menanti dengan tenang, diam, percaya. Sehingga pada saat anak itu dilahirkan, operasi sesar dilahirkan, orang-orang pada sibuk apa. Saya dengan istri sudah tahu, Tuhan bilang laki. Dan karena ayat ini didapat dari pemazmur, dan saya dapatkan dengan gambaran tentang Tuhan, maka nama anak kami yang pertama yang kami dapatkan daripada ayat ini, saya beri nama David. Untuk mengingatkan kepada kami, anak kami ini anak yang diubah oleh Tuhan. Dari bayangan orang-orang, dari penantian orang-orang bahwa dia akan menjadi anak yang perempuan, Tuhan ubah menjadi anak laki-laki. Pertanyaannya dengan kesaksian saya ini, bersediakah kita sebagai jemaat Kemah Pemulihan menanti? Tunggu sampai matang. Kalau Tuhan sudah ngomong di ayat ini, berarti Tuhan sedang mengerjakan dan sudah mengerjakan. Tapi adakah kita mau menanti sampai akhir? Masa saya setelah Tuhan ngomong seperti itu, lalu kemudian saya minta tolong dokter sesar sekarang saja? Enggak. Kita tunggu sampai waktunya. Bahkan ceritanya lebih luar biasa lagi, untuk melahirkan proses kelahirannya, istri saya tidak merasakan sakit bersalin karena itu doa kita. Panjang nanti malah kepanjangan, waktunya gak cukup ya. Mari kita lihat. Oleh karena itu, bersedia gak kita tenang? Be still and know that I am God. Itu bahasa Inggrisnya disebutkan di situ. Diamlah, tenanglah, wes tenang, jemaat Kemah Pemulihan tenang oh. Dan taulah bahwa aku ini Tuhan loh. Maka kalau kita sadar akan hal itu, apapun yang sedang terjadi di dalam yang sedang didoakan oleh Kemah Pemulihan, tenang. Tunggu, Tuhan bawa, Tuhan jawab. Itu yang disampaikan di dalam Mazmur 27 ayat yang ke-13 dan ke-14. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Jemaat Kemah Pemulihan, bersediakah engkau menanti? Bersediakah engkau menguatkan hatimu dan meneguhkan hatimu bahwa apa yang sedang kau doakan itu pasti dijawab, dan Tuhan bilang katakan upahmu besar. Dan pada saat kau menikmati semua itu, tunggu, menanti.
Makanya dikatakan di ayat 13, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Hanya orang-orang yang mau menunggu dengan aktif, hanya orang-orang yang mau menanti dengan benar, maka kita bisa menggunakan kata-kata yang sama seperti yang dinaikkan oleh Daud. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Tanamkan dalam hati jemaat Kemah Pemulihan. Sesungguhnya aku percaya, Tantra percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Sesungguhnya jemaat Kemah Pemulihan percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Bukankah kita adalah orang-orang yang hidup? Bukankah kita ada di negeri yang hidup? Kita bertemu dengan orang-orang yang hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Hayo, kuatkan hati dan teguhkan hati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, terima kasih. Ajar kami Tuhan untuk menanti dan bukan menjadi orang yang enggan untuk menanti. Jangan jadikan kami orang yang gerasa gerusu, sibuk kiri kanan, depan belakang, kejar setoran. Dan akhirnya membuat kami Tuhan jauh daripadamu. Tapi biarlah Tuhan kami boleh menjadi orang yang mau sabar. Menyadari bahwa Engkau sudah menjawab doa kami, menyadari bahwa ada dalam proses kami harus melihat itu menjadi baik, dan menyadari bahwa untuk hal itu maka kami perlu menanti waktu-Mu ya Tuhan. Bahwa kami Tuhan untuk setia, bahwa kami Tuhan untuk menguatkan hati, bahwa teguhkan hati kami Tuhan. Bahwa kami Tuhan untuk juga Tuhan terus memegang bahwa kami menanti dengan benar, kami berdoa dengan benar, maka kami juga akan menikmati besar upah kami karena doa-doa kami dijawab Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Om Cahyono Tuhan, dan juga berkati Pak Yeri beserta seluruh pengurus-pengurus yang ada dan juga full-timer yang ada. Semuanya Tuhan ada dalam tangan penyertaan-Mu Tuhan. Kau sertai, Kau lindungi Tuhan. Dan juga Tuhan bahwa Kemah Pemulihan Tuhan benar-benar menikmati kehidupan. Biarlah jemaat-Mu Tuhan menyadari di tempat ini ada pemulihan yang sedang Kau kerjakan untuk orang-orang jemaat-Mu yang hadir tempat ini. Engkau tarik kembali Tuhan dari utara, selatan, timur, barat, dari 8 penjuru mata angin Tuhan. Seberapa banyak jemaat yang perlu dipulihkan. Seberapa banyak orang Madiun yang perlu dipulihkan. Seberapa banyak Tuhan orang Jawa Timur yang perlu dipulihkan Tuhan. Biarlah Tuhan nama-Mu dipermuliakan. Dalam berkat yang datang daripada Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, hamba memberkati mereka ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, Kau telah pimpin kami untuk melaksanakan ibadah doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan di tengah-tengah pandemi yang terjadi, Kau terus ajar kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Pimpin kami Tuhan untuk mengerti firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, supaya kami Tuhan dapat mengerti Tuhan rancangan-rancangan-Mu yang terbaik bagi kami. Apapun tantangan yang kami hadapi, kami percaya Tuhan, kami tidak akan menjadi lemah, kami akan terus menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Engkau. Dan kami siap dipakai untuk alat kemuliaan nama-Mu di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami percaya Tuhan Kau terus memberkati jemaat-Mu dimanapun kami berada. Kau berikan Tuhan kesehatan, Kau berikan perlindungan-Mu bagi kami semua. Tidak ada kuasa jahat orang jahat yang mengganggu kami, asal kami terus melekat kepada Engkau. Bahkan COVID-19 Tuhan, Kau hindarkan dari kami semua. Asal kami terus Tuhan menjaga protokol kesehatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan kami taat akan perintah dari pemimpin yang ada di negara kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maksud kekasih kita minta berkat dari Allah Bapa. Kira ramaya ramata sika pada ramaya ramaya. Kina ramasyanda ramaya ramaya. Kiala ramasika para. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam anak itu Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor kepala. Kau tidak turun tapi naik. Sekarang firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan kita bersama-sama berkata, amin.